Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Halo teman-teman, teman-teman. selamat datang di podcast kami. Di sini kami akan membahas tentang kasus pelecehan seksual yang terjadi di Panti Asuhan Darussalam An-Nur yang berada di kota Tangerang yang dikaitkan dengan ajaran viktimologi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Natasha Nur Fauzia. Dan saya Dani. Pada kali ini kita akan membahas kronologi pada kasus pelecehan yang ada di Panti Asuhan Darussalam An-Nur. Panti asuhan tersebut diduga tidak memiliki izin sejak tahun 2006 dan terletak di tengah pemukiman warga. Oke, kita lanjut kepada pembahasannya. Gimana sih Kak Dani, kasus ini baru terungkap sekarang-sekarang, padahal kan didirikannya itu udah lama ya, tahun 2026. Nah, jadi emang si pelaku ini tuh sebagai kepala yayasan di panti asuhan tersebut. Jadi si warga sekitar pun melihat si kepala yayasan itu sebagai orang yang baik karena di aktivitasnya tersebut juga selalu mengadakan kayak sedekah subuh ataupun pengajian-pengajian yang selalu dilaksanakan di setiap harinya. Jadi si warga tuh tidak menyadari bahwa si pelaku ini tuh sebenarnya penjahat bagi si anak-anak di dalam panti tersebut. Oh, jadi berarti si pelakunya itu menutupi kejahatannya dengan melakukan kegiatan subuh, sedekah subuh, pengajian, hingga macam-macam ya? Ya, Dari betul. dari penampilannya bagaimana si para pelaku itu? Nah, jadi emang penampilan si pelaku itu dia juga mempunyai sifat yang gemulai. Jadi kalau misalnya dilihat dari yang saya baca kronologinya, jadi sifat si pelaku gemulai, terus emang yang di usia dia 49 tahun, dia belum mempunyai pasangan atau mempunyai istri. Nah, dari situ juga sebenarnya udah kelihatan. Jadi Nat, untuk yang dibaca oleh Nanat sendiri untuk kasus ini, ada berapa sih pelaku yang turut melakukan gitu? Nah, yang aku baca ya, pelaku itu ada 3 orang. Yang ke satu Sudirman sebagai ketua Yayasan Panti Asuhan Darussalam An-Nur, dan Yusuf Bahtiar, satu lagi Yandi Supriyadi. 2 orang ini sebagai pengasuh dari panti asuhan tersebut. Nah, yang udah ditangkap atau ditetapkannya di DPO itu siapa aja? Untuk yang ditangkap itu 2 orang, Sudirman dan Yusuf Bahtiar. Sedangkan Yandi Supriyadi ini sebagai DPO ya. Lalu dia ditangkap oleh Polda Metro Jaya pada 9 November tahun 2024. Jadi para pelaku diduga homoseksual dan pedofil. Mirisnya 2 pelaku lain, Yusuf dan Yandi, saat kecil juga disebut sebagai korban sebelum Yusuf dan Yandi ini menjadi pelaku. Nah, para pelaku ini diduga melakukan homoseksual dan pedofil ke sesama jenis ya. Jadi korbannya itu banyaknya anak-anak di bawah umur. Jadi sehingga mereka tuh terhasut gitu. Terhasut dari perlakuan si pelaku Sudirman, ya. Sehingga anak-anak sekecil itu tidak tahu apa-apa, mereka akan menuruti gitu. Jadi emang selain daripada Sudirman yang tadi pelakunya itu ada Yusuf sama Yandi itu, dia dulunya sebagai korban sebelum menjadi pelaku karena emang saat kecilnya Yandi dan Yusuf ini dilecehkan oleh Sudirman, dan pada akhirnya udah mungkin kan di panti asuhannya dari 2006 gitu ya, jadi Yandi dan Yusuf udah beranjak dewasa lah gitu. Oh, berarti dulunya Yandi dan Yusuf ini anak asuh dari Sudirman gitu ya? Ya, dari dulu emang sudah jadi anak asuh Sudirman. Nah, 2 pelaku lain yaitu Yandi dan Yusuf, mereka itu dulunya berarti sebagai anak asuh dari Sudirman ya? Ya, betul. Dari Sudirman. Mereka berarti si Sudirman ini melakukan kekerasan seksual kepada Yandi dan Yusuf juga? Ya. Dari kecil berarti dari ya? kecil. Sehingga Yusuf dan Yandi ini menjadi pelaku gara-gara
kelakuannya si Sudirman juga. Sudirman. Jadi Sudirman tuh bukan cuman menghasilkan korban, tapi menciptakan predator juga. Nah, jadi gimana kasus ini bisa terungkap? Kasus ini bisa terungkap karena adanya pelaporan dari 5 orang alumni yang melapor kepada salah satu donatur yang bernama Mbak Din. Mereka itu melaporkan bahwa tidak kuat melihat adik mereka yang dilakukan pelecehan seksual. Jadi mereka itu melaporkan sendiri gitu kepada donatur. Sehingga donatur tersebut merasa bahwa ada kejanggalan nih dari pelaporan ini. Berarti mereka juga dilakukan seperti itu gitu. Oh iya. Jadi sehingga si Mbak Din itu bertanya kepada salah satu yang melapor itu. Misal nih 5 orang ini ditanya oleh Mbak Din satu persatu. Mereka itu tidak mengakui. Awalnya itu tidak mengakui. Dan pada akhirnya mungkin si Mbak Din merayu si para korban tuh supaya bisa berbicara gitu. Mungkin si korban tuh merasa takut gitu ya. Ya, mereka itu merasa takut karena udah diasuh sama Sudirman gitu. Sebagai guru lah gitu. Ya. Jadi mereka itu enggan gitu untuk ngomong. Mungkin karena adanya rasa malu juga, mereka tidak kuat nih untuk bicara kepada orang karena perilaku si Sudirman juga kan dilihatnya gitu gemulai gitu. Dari penampilannya juga gitu agamis gitu dia tuh. Dan pada akhirnya si korban ini berarti bercerita kepada Mbak Din mungkin ya. Ya, mereka Mbak Din jadi mengetahui nih bahwa 5 orang tersebut itu telah dilakukan pelecehan seksual oleh para pelaku gitu ya. Dan untuk modus operandinya itu seperti apa? Modus operandi ya seperti yang kita sudah kerjakan juga, yang udah dibaca juga. Modus operandinya mereka tuh pemalsuan jumlah siswa gitu. Ya, pemalsuan jumlah anak gitu. Jumlah anak ya di dalam panti itu tersebut gitu. Mereka tuh awalnya si Mbak Din itu mengajak nih untuk menonton bioskop. Oh iya. Mbak Din itu mengajak 150 orang meminta anak asuhan itu. Oh, jadi si Sudirman. Jadi si Mbak Din yang donatur itu tuh meminta sejumlah anak-anak supaya bisa menonton bioskop, tapi memintanya 150 orang. Ya, dan Sudirman itu menyanggupi gitu bahwa 150 orang itu ada gitu. Dan emang ada mereka itu, tapi jumlah siswa yang ada di panti asuhan itu nggak lebih dari 40 orang. Oh, berarti yang sebenarnya yang di dalam panti itu tidak lebih dari 50 orang. Ya, tidak lebih dari 40 orang, 30 ke bawah deh. Berarti untuk sisanya itu siapa? Jadi Sudirman itu mencari anak-anak nih, anak-anak di bawah umur sebagai pura-pura sebagai anak yatim gitu. Padahal mereka itu masih memiliki anak orang tua. Memiliki orang tua juga gitu. Dengan diembel-embelkan mungkin dengan uang. Iya, dengan uang. Jadi para donatur itu kan pasti ada suatu acara ya. Suatu acara. Dan donatur itu pasti akan memberikan uang nih, uang kepada kepada para anak-anak. Di dalam isinya itu, setahu aku ya, 200.000 dalam amplopnya itu. Ya, 200.000 dikasih sama donatur itu. Kepada anak-anak gitu masing-masing. Ya, masing-masing anak dikasih 200.000. Dan setelah donatur itu pulang, mereka kan melanjutkan lagi ya, melanjutkan aktivitasnya. Nah, si Sudirman ini meminta amplopnya itu untuk dikembalikan lagi kepada dia gitu. Jadi si Sudirman tuh meminta amplop yang sudah dikasihkan kepada donatur, kepada anak-anak panti, ibaratnya dikolektifin lah gitu sama si Sudirman itu. Diambil semua dikolektifin. Jadi diambil lagi uang donatur yang udah dikasih itu kepada anak-anak, mereka ambil lagi. Dan untuk
ini berarti udah termasuk penyalahgunaan agama berarti ya? Ya, penyalahgunaan agama karena kan dalam ajaran si Sudirman itu ya, dari pelaku panti asuhan ini, mereka mengajarkan tidak sopan gitu, melakukan ya kekerasan seksual atau lain sebagainya. Bahkan si korban juga pernah melakukan hubungan itu sehabis apa? Sholat tahajud. Oh, jadi Jadi mereka yang itu dibaca tuh? melakukannya sehabis sholat tahajud berarti ya? Ya, berarti emang parah banget dari Emang segi gila itu. sih ini. Jadi terindikasi juga sebagai TPPO berarti kan si Sudirman ini. Dari modus operandi ini berarti ada indikasi TPPO karena adanya pemalsuan pembuatan KTP, pembuatan kartu keluarga. Mereka tuh buat palsu gitu, seakan-akan mereka itu tidak mempunyai orang tua, padahal masih punya orang tua juga. Dan yang saya ketahui ya, waktu itu tuh mereka tuh ada salah satu acara, lalu dipoto nih sama si Sudirman ini, lalu distatuskan bahwa ada yang menyadari dari temennya si pengasuh ini nih, temannya ini mengakui bahwa kok ada anak saya di situ gitu. Oh iya, si orang tuanya mungkin ya. Iya, orang tuanya heran gitu, kok ada di panti asuhan gitu. Iya, ada di acara yatim piatu nih. Kok ada anak saya, padahal kan dia masih punya orang tua gitu. Gitu sih, gila. Emang sudah termasuk kriminal gitu kan. Nah, jadi untuk dampak dan tindakan pemerintah itu seperti apa sih? Dalam mengetahui kejadian ini ya, pemerintah tuh akan menutup selamanya gitu panti asuhan ini dan tidak berfungsi lagi gitu. Dan untuk penanganan korban, yang puluhan korban itu akan ditampung oleh Kementerian Sosial. Mungkin diungsikan dulu berarti ya? Diungsikan dulu. Pasti mereka itu memiliki rasa trauma gitu trauma, takut gitu untuk keluar atau gimana secara psikologisnya. Berarti mereka diungsikan kepada Kementerian Sosial dulu, dan ada juga yang dipulangkan kepada orang tuanya kalau mereka yang masih memiliki orang tua gitu. Ya. Jadi untuk kronologi singkatnya itu seperti itulah guys. Jadi untuk sekarang kita akan membahas tentang Delneming. Nah, jadi bagaimana nih Kak Natasha Delneming dari kasus ini? Delneming dari kasus ini ada 3 ya, kita ambil 3. Apa saja tadi? Ada pelaku, berarti itu bisa disebut dader atau plager, turut serta melakukan atau mother plager, terus penganjur atau witlocker. Jadi dader itu orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana, sedangkan mother plager atau turut serta melakukan orang yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan memiliki kehendak yang sama untuk mewujudkan delik tersebut. Sedangkan untuk penganjur atau witlocker, orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Nah, jadi Sudirman itu termasuk orang yang melakukan 3 Delneming tersebut. Jadi jika si Sudirman melakukannya sendiri, dia termasuk sebagai mother plager, dader atau mother plager. Karena dia itu melakukannya secara sendiri gitu. Sedangkan kalau mereka melakukannya bertiga nih, si Sudirman, Yandi dan Yusuf. Mereka melakukannya bertiga, berarti si Sudirman ini termasuk kepada mother plager atau turut serta melakukan. Sudirman ini juga termasuk kepada witlocker atau penganjur. Mereka yang menyuruh Yusuf atau Yandi ini melakukan kekerasan seksual nih. Dan sedangkan para pelaku dua orang lagi, Yusuf dan Yandi ini, mereka termasuknya kepada turut serta melakukan atau mother plager, karena mereka kan disuruh oleh
si Si Sudirman Sudirman itu. itu. Ya. Jadi begitu kalau misalkan Dalleming. Dalleming dari kasus ini. Selain Dalleming, kita juga mengkaitkannya dengan viktimisasi dan tipologi korban. Apa sih yang disebut viktimisasi? Viktimisasi adalah proses tindakan yang dimana menyebabkan seseorang itu menjadi korban. Nah, dalam kasus Darussalam An-Nur, viktimisasi dibagi menjadi 2 tahap, Yaitu ada viktimisasi primer atau yang bisa disebut dalam bahasa Inggris primary victimization, dan viktimisasi sekunder, yaitu secondary victimization. Iya. Dan untuk tipologi korban, menurut Hans von Hentig, korban usia muda atau de jong, anak-anak secara alami itu berada di dalam posisi yang lemah, mudah dipengaruhi, dan secara fisik atau psikologis tidak mampu membela diri atau memahami ancaman. Sedangkan menurut tipologi korban Mendelssohn, yaitu korban yang benar-benar tidak bersalah atau completely innocent victim dan bisa disebut sebagai korban murni. Jadi, apakah korban melakukan perlindungan kepada LPSK ataukah LPSK sendiri itu yang menjemput bola? Nah, dalam kasus Darussalam An-Nur, LPSK langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian, Kementerian Sosial, dan Dinsos. Dalam kasus Darussalam An-Nur, LPSK langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Kementerian Sosial serta Dinas Sosial untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan serta bantuan psikososial. Ini disebut sebagai LPSK lah yang menjemput bola gitu. Ya. Jadi untuk perlindungan yang diberikan LPSK itu termasuk dalam perlindungan fisik, bantuan psikologi, fasilitas keadilan, dan restitusi. Restitusi itu penting karena untuk mengajukan permohonan ganti rugi kepada pelaku gitu. Penerapan pasal tersangka dijerat dengan pasal-pasal berat, terutama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006, yaitu perubahan kedua atas Undang-Undang Perlindungan Anak, atau pasal 6 huruf C Undang-Undang Tindak Pidana Korban Seksual atau TPKS, serta pasal 289 KUHP. Ancaman hukuman bisa maksimal 15 sampai 20 tahun di penjara. Untuk ketiga pelaku tersebut berarti ya? Ya, betul. Mungkin cukup sekian pemaparan podcast dari kami. Kami ucapkan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Thank you for watching. Bye-bye. You better tell me that you love me.